Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Akan baca ayat ini, bunyinya demikian. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Baik, sampai demikian jauh bagian bacaan firman Tuhan kita. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan menerima sebuah pengetahuan iman lagi yang saya akan tuntun kita di dalam sebuah tema, yaitu mata iman. Ya. Saudara yang terkasih, shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita ada bersama lagi di minggu kedua ini ya, ketiga ya, di bulan Juli kita beribadah, dan di hari ini 20 Juli 2025. Ya, saudara yang terkasih, kita telah mendengar sebuah nasihat firman Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan melalui muridnya Timotius. Dia menasihatkan dengan begitu kuat dan penting sekali. Dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan. Jadi pertama itu berarti sebuah penekanan bahwa itu penting. Pertama-tama aku menasihatkan. Jadi saudara-saudara, di dalam nasihat itu dikatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat. Nah, ini saudara-saudara, di dalam tema kita hari ini mengenai mata iman. Saudara, bahwa kalau kita memperhatikan tema ini mata iman, maka kita tahu apa itu fungsi mata. Kalau kita tahu mata adalah bagaikan jendela dunia. Dan kita diciptakan Tuhan memiliki mata ini untuk kita melihat di sekeliling kita, melihat segala peristiwa-peristiwa di alam ini. Nah, mata itu akan memberikan makna kepada kita apa yang kita lihat. Ketika kita melihat sesuatu kejadian, entah itu damai, entah itu kekacauan, semua itu akan disampaikan oleh mata kepada kita, bahwa ini kejadian ini menandakan damai, ini kejadian ini mendatangkan kejahatan. Nah, saudara-saudara, mata itulah fungsinya. Jadi kalau mata ini kita buka, maka kita akan bisa melihat segala suasana di sekitar kita. Jadi kalau mata ini kita pejamkan, kita tutup, ya, maka kita tidak akan bisa melihat, menyaksikan dengan mata kita sendiri sesuatu yang terjadi. Nah, jadi ini kita melihat mata ya. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita mau melihat sesuatu kebenaran, kita menyaksikan itu sendiri, maka mata kita yang akan digunakan. Nah, jadi mata ini dia mempunyai fungsi yang pertama di dalam kita mengoperasikan hidup kita. Sebelum kita berpikir, mata ini mendahului. Maka kita tahu bahwa mata itu bagaikan, ya, kita anggap mata itu bagaikan sebuah tuntunan hidup kita. Jadi kalau kita lihat secara fisik, maka mata ini harus perlu kita jaga. Mata ini mempunyai kegunaan bagi diri kita.
Kita akan merasa tenang, bahagia kalau mata kita melihat hal-hal yang memang baik adanya. Maka dalam ilustrasi ini kita menggunakan mata kita dengan baik. Artinya jangan kita membawa mata kita untuk melihat sesuatu yang buruk. Ya. Jadi mata ini sungguh-sungguh betul-betul bagaikan jendela. Kalau kita membukanya untuk yang buruk, maka yang buruk masuk. Kalau kita menutupnya untuk yang buruk, maka buruk tidak akan masuk. Itulah fungsi daripada mata. Saudara, kalau kita ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit mengenai mata manusia, maka Tuhan Yesus mengatakan demikian di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-29, dikatakan begini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ini saudara-saudara, ini salah satu fakta mengenai mata. Bahwa Tuhan Yesus tahu kalau mata manusia itu bisa menyesatkan manusia. Mata manusia bisa membawa manusia kepada sebuah kehancuran hidupnya. Jadi pergunakanlah mata dengan benar. Nah, jadi kalau di sini betapa nasihat Tuhan Yesus begitu kuat dan tegas dan begitu memang membuat hati manusia tersayat mendengarnya ya. Jika mata kanan atau kiri menyesatkan engkau. Jadi kalau mata kita salah satu mata ini yang kanan melihat sesuatu yang sesat, sedangkan mata yang kiri melihat yang benar. Kalau mata yang kanan melihat yang sesat terus diikuti, maka Tuhan Yesus katakan cungkilah. Kita mempunyai dua mata, maka kita bisa melihat yang benar dan kita juga bisa melihat yang sesat. Nah, jadi kalau kita melihat kedua hal itu secara bersamaan, lalu kalau kita mempertimbangkan, katakan ketika mata kita yang pertama melihat yang sesat, menurut Tuhan Yesus, maka mata kita yang pertama dikatakan kenapa mata kanan. Di sini adalah sebuah kondisi. Kalau seringkali manusia tidak mengerti mana yang sesat, seringkali manusia terjebak dengan kondisi atau posisi-posisi istilah-istilah. Kanan itu lebih baik, kiri kurang baik. Itulah pemahaman pikiran manusia membedakan anggota tubuh. Kalau kanan itu adalah sesuatu yang seolah-olah itu yang dianggap baik di dalam struktur anggota tubuh manusia. Kita mendengar juga ada istilah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan. Jadi ini saudara-saudara, ini adalah hubungan bagaimana kita melihat bahwa anggota tubuh kita betul-betul harus menguasainya dengan hukum Tuhan. Setiap unsur tubuh kita ini kita menggunakannya di dalam kebenaran. Nah, dikatakan kalau mata kananmu melihat yang sesat, maka Tuhan Yesus katakan cungkilah.
Saudara, ini sebuah perjuangan. Demi, Yesus katakan, demi engkau diselamatkan dari penghukuman. Karena dikatakan di situ ayat 29. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Artinya kalau mata itu kita tidak mau cungkil, membiarkannya menyesatkan kita, maka dia akan membawa seluruh tubuh kita ke neraka. Nah, itulah ya sebuah gambaran tentang mata yang kecil, tetapi dia bisa membawa kebinasaan kepada seluruh tubuh di neraka. Maka kita mau melihat di sini kenapa di dalam surat 1 Timotius pasal 2 isinya mengenai doa, tetapi hubungannya dengan mata. Saudara, kalau kita mempunyai mata iman, kita bukakan untuk hal yang benar, maka kita akan melakukannya di dalam doa. Itu maksudnya. Makna daripada tema mata iman ini adalah kita mau menerjemahkan bahwa doa adalah sebuah sikap atau perbuatan kerohanian. Karena mata iman kita itu kita bukakan kepada hal yang benar. Saudara-saudara, kita akan mengerti tentang doa itu diawali daripada kita mempunyai mata iman. Jadi iman itu di dalam sebuah gambaran bahwa dia juga memiliki mata. Jadi iman kita yang kita punya ini, kita harus fungsikan sebagai mata juga. Jadi katakanlah kalau kita hari ini kita datang beribadah, itu berarti bahwa mata iman kita melihat bahwa hari ini memang betul kita harus beribadah. Berarti mata iman kita itu menjelaskan atau mengartikan kepada kita dengan benar bahwa kita harus beribadah. Itu mata iman. Nah, hal yang lain, mata iman itu akan mengajarkan kepada kita. Kalau kita melihat sesuatu kondisi yang kurang baik, kita tidak boleh membiarkan kejadian itu terus berlanjut. Tetapi kita harus mendoakannya. Nah, jadi itulah mata iman, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat tema ini adalah doa jemaat. Kita berkumpul di dalam ibadah raya itu untuk melakukan sebuah ibadah bersama yang dimana di dalamnya seluruh jemaat berdoa. Kita semua bersama-sama berdoa di tempat ibadah. Nah, kita menyatukan hati, membuka mata iman kita. Maka disinilah kita diterangi hati kita, iman kita ya, oleh firman-Nya, bahwa kita membuka mata kita. Oh, ada Tuhan dan firman-Nya, di dalamnya kebenaran itu akan menuntun kita. Nah, ini saudara-saudara, jadi mata iman itu ialah kita ada di tengah firman-Nya. Jadi mata iman itu artinya dengan firman membuka mata iman kita untuk melihat apa? Melihat kehidupan di dunia ini. Yang pertama, untuk kita menyortir mana yang kita harus doakan dan mana yang harus kita syukurkan. Karena firman Tuhan berkata begini di dalam 1 Timotius tadi, bahwa pertama-tama ya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, pertama-tama yang kamu harus lakukan di dalam ibadah jemaat adalah naikkanlah permohonan. Saudara, jadi kita mau melihat bahwa ibadah kita ini itu mempunyai fungsi yang dikategorikan sebagai mata iman. Jadi saudara yang ada di dalam ibadah jemaat, itu saudara telah memfungsikan mata rohani saudara, mata iman saudara untuk
menaikkan doa kepada Tuhan terhadap hal-hal yang baik, hal-hal yang memberikan keuntungan kehidupan di dunia ini. Jadi dunia ini semua orang ingin mendapatkan keuntungan di dalamnya ya. Semua ingin mendapatkan ketentraman, mendapatkan kenyamanan. Dan itu tidak bisa didapatkan dengan mudah atau dengan secara otomatis. Itu harus melalui sebuah proses yang disebut doa. Ya, ini saudara, kita memperhatikan doa ini adalah sesuatu alat ya. Alat kita orang percaya untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ketentraman dari Tuhan di dunia ini. Nah, jadi tentunya betapa penting saudara-saudara, kita bukan saja merindukan surga, tapi juga kita merindukan sebuah damai ketentraman di dunia ini. Ya, itulah sebabnya di dalam doa kita menggunakan mata ini. Dan kita beribadah seperti ini, kita telah membuka mata iman kita kepada kebenaran. Jadi tidak kepada yang kesesatan. Jadi mata rohani kita, ketika kita menggunakan doa, itu adalah sebuah kebenaran. Itu bukan penyesatan, saudara. Sedangkan kalau dunia yang kita lihat ini, yang kita pandang di dalamnya adalah aktivitas dunia yang tidak berdoa, itu menandakan bahwa itu penyesatan. Mari kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2. Kita buka lagi kelanjutan bagaimana uraian firman Tuhan ini mengenai mata rohani. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kita baca kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Bunyinya demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, perhatikan. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini, itu menyangkut keinginan mata. Artinya, itu mata duniawi. Yang kita bisa lihat. Sombongannya, keangkuhannya, itu seringkali menjadi daya tarik mata jasmani kita. Tetapi mata rohani, dikatakan bahwa kalau mata rohani ialah mereka yang melihat kebenaran-kebenaran dan kasih Tuhan. Lalu kemudian mereka mendoakannya. Berdoa. Mereka berdoa supaya keamanan, ketentraman itu ada di dalam dunia ini. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kalau keinginan mata duniawi yang disinggung tadi, kalau itu menyesatkan kamu, menyangkut keangkuhan hidup, menyangkut kesombongan, itu hendaklah dicungkil atau dibuang, kata Tuhan Yesus. Jadi kita menggunakan mata iman lebih baik daripada mata jasmani. Karena mata jasmani kita ini tidak mampu melihat hal yang tentram, hal yang baik. Selalu tertarik kepada hal-hal yang kesombongan saja, keangkuhan hidup. Nah, jadi mata iman adalah sebuah posisi di mana kita akan melihat doa sebagai sebuah kegiatan hidup kita. Maka dikatakan di dalam surat Timotius, pertama-tama naikkanlah permohonan. Apa itu? Permohonan adalah sebuah doa. Kita dapat berdoa karena kita mempunyai mata iman yang selalu terbuka. Kita dapat berdoa karena kita mempunyai pengetahuan tentang kebenaran. Jadi hanya orang yang mempunyai mata rohani dan pengetahuan yang benar, mereka bisa berdoa. Saudara, kita datang beribadah itu untuk melatih mata rohani kita, untuk kita bisa selalu dalam kebenaran.
kita selalu berdoa. Nah, kita mendoakan, bagaimana kita mendoakan hal-hal yang penting. Pertama, kita mendoakan, dikatakan ayat yang kedua, raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Saudara, mendoakan pembesar, raja-raja, pemerintah itu seperti apa? Yaitu supaya mereka menjalankan tugasnya di dalam kebenaran. Nah, betapa penting saudara-saudara, karena tidak semua orang bisa mempunyai konsep kebenaran. Dia tidak bisa menemukan wahyu dari Tuhan untuk menjalankan kebenaran. Biasanya kalau mereka menggunakan akal manusia semata, biasanya meleset. Meleset saudara-saudara. Itulah sebabnya peranan kita yang mempunyai mata rohani harus mendoakan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang memerintah sehingga selalu ada ketentraman. Ini saudara-saudara, apakah ini bagian daripada sebuah kehendak Tuhan? Iya, ini kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki. Mari kita melihat ayat itu di dalam ayat yang keempat. Ayat ketiga mulai. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang ya. Jadi saudara-saudara, jadi mendoakan pemerintah itu mempunyai tujuan agar semua orang diselamatkan. Baik pemerintah, baik masyarakat biasa. Karena dari hasil doa, pemerintah menerbitkan kebijakan yang baik. Kebijakan yang membawa manusia kepada pembaruan. Nah ini saudara-saudara, jadi kalau kita memperhatikan ukuran-ukuran kerohanian, di sini adalah agar terjadi pembaruan, agar terjadi keselamatan semua orang. Nah ini menjadi batasan kita. Jadi kita beribadah ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Ya, artinya apa? Kita mendoakan mereka. Jadi fungsi kita beribadah bukan sekedar kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan setiap jemaat Tuhan yang ada di sekitar kita. Tetapi kita berdoa juga untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara dan pemimpin, sehingga itu mendatangkan keselamatan. Ini sebuah yang disebut doa misioner. Jadi kita dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi seorang misioner. Ya. Kita menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, itu berarti kita melakukan sebuah pekerjaan misi. Misi apa? Keselamatan. Orang lain diselamatkan. Nah, jadi tentunya kita tahu keselamatan itu tidaklah terjadi secara serempak. Misalkan hari ini ada orang bertobat, berubah. Bukan berarti secara otomatis seluruh wilayah yang ada di mana kita tinggal semua orang berubah atau bertobat dan diselamatkan. Ada orang lain yang belum. Itu sebabnya doa ini, doa untuk banyak orang adalah yang harus kita kerjakan senantiasa selama hidup kita ada di dunia ini. Nah, itulah sebabnya pekerjaan Tuhan bertumbuh karena ada doa permohonan. Ada doa yang dinaikkan bersama-sama untuk mendoakan orang lain. Nah, inilah mata rohani yang dibuka. Mata kita dibukakan untuk melihat kebenaran yang Tuhan kehendaki. Ialah apa? Keselamatan. Ya. Keselamatan itu adalah kebenaran, itu kehendak Tuhan. Sedangkan yang sesat itu adalah keangkuhan dan kecelakaan atau kejahatan-kejahatan. Itu kesesatan. Mata yang tersesat adalah mata yang tertuju kepada kesombongan, keangkuhan dan kejahatan.
Itulah yang sebabnya Tuhan Yesus katakan, cungkilah mata itu kalau hanya mau melihat yang kejahatan dan kesombongan dan keangkuhan. Tetapi justru kita dianjurkan membuka mata rohani untuk melihat kebenaran, yaitu keselamatan orang lain. Keselamatan bangsa ini, pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang ada di dalam, semua orang supaya mendapatkan keselamatan. Nah, itulah mata rohani. Maka sisi inilah yang kita diajarkan untuk supaya seluruh utuh kita, tubuh ini utuh masuk di dalam surga, tidak perlu ada yang dicungkil. Ya kan? Kita dilatih untuk supaya masuk ke surga itu dengan utuh. Tidak perlu lagi ada salah satu mata yang harus dicungkil. Kata Yesus. Nah, jadi dengan pemahaman ini membuka mata rohani supaya kita betul-betul hidup dalam iman. Mata iman. Jadi mata iman kita itu buka. Jadi tentunya kalau mata iman kita bukakan, ya Allah, saya ingin mendoakan saudara saya yang belum bertobat. Saya ingin mendoakan masih ada kenalan saya, sahabat saya yang belum bertobat. Dia masih ada di dalam kesesatan. Doa. Jadi mata rohani inilah yang dibuka. Jadi dengan mata rohani yang dibukakan, mata iman ini, maka kita akan berdoa. Nah, itu langkah yang pertama. Maka kita hadir di ibadah raya secara jemaat. Itu untuk kita dibentuk dan dilatih membuka mata rohani. Mata rohani, mata iman. Untuk kita selalu memakai, menggunakan. Jadi ketika kita sudah berdoa, maka kita itu sudah menggunakan mata rohani, mata iman. Sehingga mata jasmani, ya, katakanlah mata kita yang fisik ini, sudah tidak bisa mengontrol tubuh kita lagi secara penuh. Karena sudah ada mata iman. Jadi kita ini mempunyai mata iman juga. Yaitu yang tadi, setelah kita percaya pada Yesus, kita menerima firman-Nya, mata iman itulah yang akan difungsikan. Berdoa. Terus saudaraku yang terkasih, kita melihat ketika kita sudah berdoa, dikatakan di situ, kamu naikkanlah permohonan, doa siapa, dan ucapan syukur. Permohonan itu adalah doa-doa minta dari Tuhan. Bapa, berikanlah pertobatan, penyucian, pembaruan hidup kepada orang yang saya kenal, sahabat saya, keluarga saya, pemimpin saya, atau masyarakat di mana saya tinggal. Itulah doa permohonan. Sekarang dikatakan doa syafaat. Doa syafaat juga menyangkut umum. Itu menyangkut prinsip-prinsip keselamatan. Bahwa kita berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa, melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang buruk di tengah masyarakat. Kita doa syafaat juga supaya Tuhan membuka jalan dari situasi yang kurang baik, entah krisis ekonomi, entah krisis kesehatan. Itu doa. Jadi kepekaan mata rohani kita kalau melihat lingkungan itu kurang nyaman, maka kita berdoa. Jadi doa ini adalah kita membuka mata iman kita. Jadi kalau dengan kata lain, kalau orang tidak berdoa, maka mata imannya dia tutup. Dia tidur. Dia tidak mau membuka mata iman kalau dia tidak berdoa. Nah, itulah sebabnya saudara. Jadi ketika kita melihat kondisi dunia, lingkungan yang tidak nyaman, maka kita perlu berdoa. Ya, kita contoh. Kondisi saat ini terjadi kekacauan di belahan dunia lain, ya. Jadi perang. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita berdoa supaya terjadi pemulihan. Bisa terjadi kedamaian. Itulah doa.
Jadi karena mata rohani kita dibuka, maka kita hanya fungsikan dengan doa. Kita tidak bisa fungsikan dengan cara-cara yang lain. Karena doa itu kita berbicara kepada Tuhan agar Tuhan bekerja memulihkan semuanya. Nah, apa saudara-saudara? Kalau terjadi perang itu tidak tentram, tidak nyaman. Apa dampaknya? Bisa terjadi krisis ekonomi, kekurangan-kekurangan yang lain. Harga-harga bahan pokok bisa naik. Ini membuat manusia semua menanggung beban. Nah, ini saudara, maka kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah harus mengerti dan mengetahui bahwa iman kita itu disebut mata yang dapat melihat dunia ini. Mata iman. Kita bukakan mata iman kita. Segala sesuatu kita masukkan di dalam doa. Maka kita berdoa itu adalah kita memfungsikan mata iman. Kedua berikutnya dikatakan, selain doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Kita melihat ucapan syukur bahwa berkat-berkat, bahwa penyelamatan atau pemulihan itu pasti Tuhan kerjakan. Itulah sebabnya kita melihat bahwa kalau ada bencana, kita harus berkata, Tuhan pulihkan. Dan kita berdoa supaya terjadi keselamatan ketika bencana itu datang atau ada di sekitar satu lokasi. Maka ini saudara-saudara, bahwa ketika kita berdoa, maka itu berarti kita telah menjadi seorang perantara. Kita telah menjadi alatnya Tuhan untuk keselamatan banyak orang. Nah, ini saudara-saudara, mata iman itu tentunya akan menjadi perantara bagi orang-orang yang belum mengalami keselamatan. Lalu kita melihat saudara-saudara yang kedua, yang berikutnya, bahwa manfaat daripada kita berdoa adalah akan terjadinya ketentraman. Satu waktu ketentraman itu akan menjadi sempurna. Ketenangan itu akan menjadi sempurna. Bahkan kehormatan, kesalehan itu akan menjadi sempurna. Jadi di dunia ini tujuan cita-cita kita apa? Supaya tenang, tentram, ada kehormatan, dan ada kesalehan. Apa itu? Kesalehan itu ibadah dan kesetiaan. Nah, jadi doa itu mendatangkan manfaat. Dia membawa suasana rohani itu semakin sempurna. Nah, ini saudara-saudara, jadi kita hadir di tempat ini, kita mendengar firman untuk dianjurkan untuk berdoa. Kita dianjurkan untuk selalu menggunakan mata iman. Ya, jadi dengan prinsip ini, dengan kita mengetahui peranan-peranan kita, maka kita akan melihat kemuliaan. Kita tidak sia-sia di dunia ini. Ya, kita bersekutu, mungkin ada yang berpikir, ya melakukan sebuah perjalanan datang beribadah, mungkin jauh, tetapi manfaatnya bahwa kita berdoa, kita telah menjadi perantara untuk memberkati bangsa, untuk memberkati banyak orang. Nah, jadi ini yang kita lihat manfaatnya, saudara-saudara. Jadi seminggu sekali kita bersekutu secara jemaat untuk berdoa. Itu kegunaannya untuk orang banyak, bukan saja untuk kita. Itulah sebabnya kita akan melihat semakin lama kita berdoa, semakin banyak kita berdoa, kita melihat bangsa kita juga semakin baik, semakin maju,
semakin berubah. Muncul orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membangun bangsa ini. Muncul orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperbaiki kondisi-kondisi lingkungan. Nah, itulah sebabnya karena berdoa. Jadi doa inilah yang kita harus kerjakan sepanjang hidup kita di dunia. Karena ini akan memberi warisan kepada generasi berikutnya untuk selalu juga berdoa. Saya di tempat ini sudah melayani bukan 30 tahun. Itu pertanda bahwa saya juga sudah berdoa untuk banyak orang selama 30 tahun. Jadi saya sudah bisa merasakan 30 tahun yang lalu lingkungan ini begitu kacau balau. Malang Raya itu begitu kurang nyaman. Bahkan lingkungan sekitarnya lagi lebih jauh, begitu semraut. Lingkungannya sering terjadi kejahatan-kejahatan. Bahkan seringkali terjadi bencana-bencana alam. Dan itulah sebabnya saya menyampaikan ini untuk mewariskan kepada generasi muda bahwa mendoakan bangsa itu adalah pekerjaan yang mulia. Menjadi perantara untuk membawa kebaikan. Membawa pemulihan. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Kasih Allah, Yesus datang ke dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Pekerjaan keselamatan, pemulihan. Sehingga sampai hari ini, dunia semakin hari semakin lebih baik. Walaupun belum baik secara sempurna. Karena nanti di surga baru kita menemukan kebaikan total. Sebab di dunia ini, kenapa demikian? Masih ada iblis yang mau merusak lingkungan dunia ini. Jadi tentunya faktor-faktor yang kita harus tahu bahwa kita berdoa supaya Tuhan mengerjakan kebaikan. Tetapi iblis pun tetap mengerjakan keburukan di tempat yang lain. Kalau kita sudah mendoakan tempat ini, dia membuat kerusakan di tempat yang lain. Dan dari situlah kita menyoroti terus. Kita mendoakan lagi tempat yang sedang mengalami kerusakan yang dirusakkan oleh iblis. Nah, dari sinilah saudara-saudara, kita memahami bahwa iman kita, ibadah kita di dunia ini adalah sebuah pekerjaan misioner. Pekerjaan misi. Misi keselamatan. Maka kita telah terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita telah melakukan kehendak Tuhan. Jadi berdoa itu kita melakukan kehendak Tuhan. Dan isi doanya kita harus tahu. Utamanya adalah keselamatan banyak orang. Nah, jadi gereja jemaat ini adalah jemaat yang misioner. Jemaat gereja di sini adalah gereja misioner yang mendoakan banyak orang. Agar banyak orang diselamatkan, bertobat, meninggalkan kejahatan, kesalahan, keburukan, dan hal-hal yang duniawi. Ya, jadi di situ saudara-saudara kita sampai kepada sebuah kesimpulan yang demikian bahwa kita diperintahkan Tuhan untuk berdoa untuk semua orang, sehingga itu mendatangkan upah kebenaran bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.